Mula-mula virus COVID-19 diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Dilaporkan bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar hewan dan makanan laut tersebut. Diduga virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Cina tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID-19 di dunia pada penghujung tahun 2019. Per hari Senin 2 Maret 2020, nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit COVID-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan COVID-19 menjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat. Oleh karena itu, akibat adanya kejadian bencana pandemi COVID-19 ini mengakibatkan dampak pada pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor untuk mengubah fokus target-target pembangunannya diantaranya yaitu pada sektor pembangunan kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan, mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Nasional tahun 2005 sampai 2025 terbagi dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan. Saat ini, RPJP Nasional telah memasuki tahap keempat, yaitu RPJMN 2020 sampai 2024. Tahapan tersebut akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. RPJMN keempat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan dukungan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Dengan adanya COVID-19, pemerintah harus merevisi perencanaan pembangunan yang kemudian disesuaikan dengan kondisi saat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 alternatif pilihan strategi. Strategi pertama yaitu sesuai dengan rencana awal yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Namun, dilakukan penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman COVID-19. Strategi kedua yaitu menyesuaikan program dan target secara moderat dan mempertahankan program, di mana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca COVID-19. Strategi ketiga yaitu merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca COVID-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Untuk melaksanakan beberapa alternatif tersebut, semua program yang telah ditetapkan di RPJMN 2020 sampai 2024 harus dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya, dan dijadwalkan ulang periode pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan atau RPJP Kesehatan adalah rencana pembangunan nasional bidang kesehatan yang mencakup kurun waktu sejak tahun 2005 sampai 2025. RPJP Kesehatan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat termasuk swasta dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan dasar, visi, misi, dan arah pembangunan kesehatan yang telah disepakati. Pembangunan kesehatan di Indonesia yang telah direncanakan melalui RPJP Kesehatan telah memasuki tahap keempat pelaksanaan. Namun, hingga kini belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masalah kesehatan yang dihadapi Indonesia saat ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Ditambah adanya pandemi COVID-19 memunculkan resiko meningkatnya masalah kesehatan yang ada, diakibatkan oleh terhambatnya pelaksanaan pembangunan kesehatan. Sejak COVID-19 mulai menyebar di Indonesia, banyak tantangan yang dihadapi pemerintah, termasuk tantangan kesehatan, sehingga pembangunan kesehatan pada era pandemi COVID-19 mengalami banyak tantangan. Pandemi COVID-19 menyebabkan semua pelayanan kesehatan menjadi terganggu. Salah satunya adalah pelayanan imunisasi. Jika dilihat dari cakupan imunisasi di Indonesia,
pada bulan Januari sampai April tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 pada bulan yang sama mengalami penurunan mulai dari 0,5% sampai dengan 87%. Padahal, imunisasi merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang penting untuk masa depan dengan tujuan untuk melindungi seseorang dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sehingga, sebanyak 80 juta anak usia kurang dari 1 tahun memiliki resiko untuk menderita penyakit polio, difteri, dan campak karena pelayanan imunisasi rutin saat pandemi COVID-19 terganggu. Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah untuk menyelenggarakan pembangunan agar lebih terstruktur, yaitu dengan menentukan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan RPJMN 2020 sampai 2024 terhambat, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian dengan target capaian sasaran pembangunan khususnya di tahun 2021 melalui Rencana Kerja Pemerintah 2021. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengoreksi sasaran pembangunan nasional, salah satunya dalam pembangunan kesehatan. Fokus dari pembangunan tersebut yaitu pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sedangkan fokus penguatan dari pembangunan kesehatan tahun 2021 tertuang dalam Major Project Penguatan Sistem Kesehatan Nasional. Yang pertama, penguatan Germas, yaitu peningkatan perilaku untuk pengurangan risiko penyakit tidak menular, peningkatan imunisasi, serta penguatan fungsi puskesmas dalam promotif dan preventif. Hal tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih, cuci tangan pakai sabun, sanitasi, olahraga, pengelolaan limbah medis, dan meningkatkan kawasan sehat. Penguatan health security, yaitu dilakukan dengan kemampuan prevent, detect, dan respon untuk kapasitas laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, serta perluasan untuk case detection, screening, dan karantina kesehatan. Ketiga, penguatan sumber daya kesehatan, yaitu dilakukan dengan pengembangan rumah sakit rujukan nasional dan regional, pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan sesuai kelas rumah sakit dan sistem rujukan, pemenuhan tenaga kesehatan, pemenuhan vaksin dan obat, serta kemampuan produksi bahan baku alat kesehatan dan obat. Selama COVID-19 melanda, pada tahun 2021, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengendalikan COVID-19 dengan menyelenggarakan vaksinisasi. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hukum .0.07 Menkes /9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinisasi coronavirus disease, terdapat 6 jenis vaksin, yaitu PT Bio Farma Persero, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd. Namun terdapat faktor-faktor yang masih menjadi kendala pengendalian COVID-19 di Indonesia belum optimal. Pertama, kebijakan yang dikeluarkan untuk mengendalikan COVID-19 masih kurang konsisten dan bersifat lemah. Hal ini karena terlihat ketika pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai COVID-19. Terkadang beberapa daerah tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Kedua, kerjasama lintas sektor masih belum optimal, sehingga kerjasama lintas sektor masih kurang andil dalam COVID-19. Ketiga, pemerintah masih kurang dalam mengutamakan pembangunan kesehatan.
Padahal pembangunan kesehatan merupakan kunci untuk pengendalian pandemi COVID-19. Upaya untuk pemerintah Indonesia dalam pengendalian COVID-19 dan pembangunan kesehatan pada masa COVID-19 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis komunitas dengan mengikuti standar protokol kesehatan, meningkatkan peran fasilitas pelayanan kesehatan, Fasiankes, tingkat pertama, serta peran Posyandu untuk memantau kesehatan masyarakat dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, menguatkan kebijakan terkait pengendalian COVID-19 dan penerapannya di seluruh daerah, dan penguatan desentralisasi kesehatan di tiap pemerintah.